Mohon maaf, Bu. Mic-nya belum di-unmute. Oh iya, terima kasih. Sorry. Aduh, ya oke. Ulangi lagi ya. Sebelumnya semuanya sehat ya. Insya Allah bisa mengikuti materi hari ini. Saya akan buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Pertama-tama mari kita panjatkan ya puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita masih bisa berkumpul bersama di acara ini e-course program kredensial mikro mahasiswa Indonesia. Ya walaupun hanya dengan melalui via online atau via Zoom seperti ini, namun saya mengharapkan kita semua di sini selalu sehat walafiat semuanya, amin, dan terhindar dari segala virus yang sedang ada pada masa sekarang ini ya. Lalu sebelum kita memulai acara ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zakia Nur Hasanah selaku pemateri yang akan memaparkan tentang materi tentang artikel digital ya, tepatnya yaitu ada etika dan strategi penulisan artikel digital yang insya Allah dengan ilmu yang saya punya, saya akan menjelaskan lebih detail dan lebih lanjut lagi mengenai materi tersebut. Dan saya juga yakin dan percaya bahwa teman-teman sekalian di sini mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang artikel digital ya sebelumnya. Mungkin akses dari modulnya ataupun PPT-nya sudah ada di LMS, nanti kalian bisa coba akses juga ke LMS ya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini adalah teman-teman diharapkan dapat mengetahui bagaimana apa gitu ya etika menulis artikel digital di sebuah web atau di platform blog gitu. Lalu selain itu kita akan membahas tentang strategi-strategi dalam penulisan artikel digital yang baik dan yang benar, dari mulai pemilihan topik dan bagaimana cara mendapatkan audiens yang banyak atau pembaca yang banyak. Selain itu juga saya ingin mengingatkan juga betapa pentingnya kita ya, dan termasuk saya juga dalam mempelajari materi ini gitu. Lalu dengan mempelajari materi yang sekarang tentang etika dan strategi penulisan artikel digital, kita mungkin akan bisa lebih berhati-hati lagi dalam membuat artikel atau sebuah tulisan yang akan disebar dalam sebuah web, internet, atau media sosial manapun, dan kita juga akan semakin termotivasi mungkin ya untuk menjadi content creator yang mempunyai nilai yang tinggi gitu. Apalagi kita sudah mengetahui bagaimana strategi-strategi agar tulisan kita itu bisa famous, bisa terkenal di banyak kalangan orang. Oke. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Teman-teman juga bisa akses PPT ini ya di LMS. Oke. Apa sih yang akan dipelajari dari materi hari ini? Materi hari ini gitu ya. Tadi yang sudah sempat saya singgung juga, jadi ada etika-etika atau aturan yang diterapkan dalam menulis artikel digital. Lalu bagaimana cara pemilihan topik yang baik dan benar, dan bagaimana cara agar artikel kita ini bisa dibaca oleh audiens banyak gitu. Nah, jadi walaupun kita belajar secara online ya, tapi saya berharap rekan-rekan sekalian di sini bisa aktif dan interaktif gitu. Jika saya bertanya ataupun meminta tanggapan kepada teman-teman semua, karena ya nggak perlu sungkan ya, karena di sini kita sama-sama belajar juga mengenai penulisan artikel digital, dan saya juga yakin mungkin dari beberapa teman-teman sekalian juga sudah memiliki blog pribadi ya untuk menulis mungkin tentang
tentang daily activity kalian atau mungkin tentang artikel yang pernah kalian buat di kampus dan sebagainya gitu. Jadi kita di sini sama-sama menggali ilmu lagi lebih dalam dari apa yang kita pelajari sekarang gitu. Dan sekarang kita akan fokus mengenai apa sih etika, apa sih strategi gitu ya, biar penulisan, biar artikel kita yang sudah kita buat ini bisa famous, bisa terkenal mungkin ya di kalangan banyak orang. Oke, mengapa dalam menulis artikel perlu memperhatikan etika? Sebelumnya share screen saya sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke, siap. Terima kasih. Sebelumnya, mengapa dalam menulis artikel perlu memperhatikan etika? Coba mungkin di sini dari ke 95 partisipan mungkin ada yang ingin mewakilkan jawabannya. Menurut kalian aja, apa sih mengapa gitu kita tuh kok ada etika dalam menulis artikel? Boleh dari siapa aja? Izin menjawab, Bu. Iya, silahkan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Cynthia Sasmiada dari Universitas Lampung. Nah, menurut saya sendiri di sini mengapa dalam menulis artikel perlu memperhatikan etika, dikarenakan dengan adanya etika adalah suatu tata cara. Nah, dengan ada etika ini, tulisan kita akan mengikuti tata cara tersebut sehingga akan tersusun dan enak dipandang serta tidak melewati kaidah-kaidah yang ada seperti itu. Oke, benar sekali ya Mbak Cynthia dari Unila. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan lagi selain itu? Bu, boleh. Oh ya, boleh, silahkan. Seperti yang dibilang sama Kak Sinta tadi, benar etika itu tata cara. Dengan kita menerapkan tata cara yang benar dalam menulis artikel, apalagi di media digital saat ini, itu bisa membangun suatu hal yang positif di kalangan media sosial, baik untuk orang tua, untuk remaja, bahkan anak di bawah umur sekalipun. Gitu, oh iya, betul ya. Berarti kita juga, karena yang akan mengakses web dan internet itu juga tidak hanya dari kalangan yang sudah lanjut umur saja ya, tapi dari bawah umur pun sudah ada, benar ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi, nanti akan dibahas lebih lanjut lagi di slide berikutnya. Lalu berarti tadi sudah disinggung ya oleh Cynthia dan Grace ya, Mbak Cynthia dan Mbak Grace, apa saja etika menulis artikel yang kamu ketahui? Tadi mungkin sudah disinggung ya, melihat umur dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke etika ya. Etika dalam menulis artikel digital di web blog khususnya. Dan ini juga berlaku ya untuk blog manapun, untuk kalian menulis artikel dimanapun ini juga berlaku, karena ini kan etika digital. Dalam etika digital itu sudah mencakup semua platform yang ada di internet gitu. Jadi kita harus memperhatikan karena kan akan dilihat oleh banyak orang. Yang pertama itu adalah membuat listicle tanpa nomor. Jadi listicle itu artikel yang membahas sebuah topik dengan membaginya dalam beberapa poin. Oke, saya kasih contoh dulu sebentar. Contohnya seperti ini ya. Alasan kenapa kamu harus menguasai public speaking. Nah, listicle itu adalah penomoran ini. Jadi ada penomoran yang jelas gitu. Dan di dalam blog ini sendiri pun sudah tercantum ya nih, seperti ini. 1, pelajari, 2, kasih tantangan, 3, persiapan segala hal, dan sebagainya. Jadi, di dalam etika penulisan artikel ini, sebisa mungkin jika kalian ingin membuat artikel listicle, itu tambahkan atau bubuhi nomor ya. Nomor. Jadi jangan sampai kalian hanya misalkan alasan kenapa kamu harus menguasai public speaking, karena mungkin terlihat kurang enak aja gitu. Tapi kalau misalkan kita menyebutkan kalau ada 3 atau ada 4, ada 5 gitu, itu lebih jelas lagi untuk dibaca oleh pembaca seperti itu. Lalu membuat tadi ya,
membuat listicle tanpa nomor. Lalu yang kedua, tidak menggunakan gambar sampul yang tidak pantas atau vulgar. Wah, ini banget ya, vital banget. Jadi kadang para blogger itu demi mengangkat eksistensinya mereka gitu dalam dunia blog itu menggunakan gambar sampul yang justru memang mungkin ya menarik perhatian, tapi apakah itu pantas gitu ya untuk dilihat oleh anak di bawah umur atau anak yang baru mengetahui tentang internet dan sebagainya. Karena kan sasaran dari blog kita sendiri ini kan kita tidak tahu ya apakah yang buka itu anak SD, anak SMP atau anak SMA. Jadi kita harus membatasi apa-apa gitu, termasuk pemilihan kata yang baik dan benar. Jadi gambar sampul pun jangan sampai tidak pantas atau vulgar gitu. Ya mungkin kalian bisa melihat ya beberapa artikel atau blog yang mungkin kalian pernah kunjungi gitu. Ada tidak yang membuat gambar sampul yang tidak pantas atau vulgar gitu. Jadi walaupun artikel yang dibuat ini merupakan setair atau humor ya, atau sindiran, tetapi tetap saja tidak boleh memakai gambar kurang pantas, kurang mendidik dan sebagainya. Sebab internet itu adalah mohon di mute ya mungkin ya. Oke. Terima kasih. Lanjut, sebab internet itu sebuah tempat yang maha bebas ya, free siapapun gitu. Artinya setiap orang bisa berkunjung ke internet yang seperti tadi sudah saya bilang. Dan ingat, setiap orang itu lepas dari latar belakang suku, agama, ras, golongan umur, dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi salah satu pembaca web itu adalah anak-anak yang di bawah umur. Jadi gunakanlah gambar yang pantas, gunakanlah gambar yang sopan untuk sampul dari blog kalian. Itu tolong perhatikan juga ya. Lalu yang ketiga adalah tidak menggunakan screenshot komentar atau postingan yang menghina. Jadi tidak boleh menggunakan kata kasar walaupun telah disensor atau dipelesetkan. Hal itu dilakukan supaya bisa menjaga marwah dan kredibilitas kalian sebagai blogger yang fungsinya untuk mengedukasi orang lain lewat tulisan. Jadi hindari screenshotan atau postingan yang menghina gitu ya, atau plesetan yang disensor dan sebagainya. Jadi gunakan kata-kata ejaan yang baik dan benar, yang sesuai dengan sasaran yang akan kalian tuju gitu. Jadi jangan keluar dari batasan itu. Lalu yang keempat ya, tidak menggunakan gambar berdarah. Atau mungkin bisa di black and white ya, karena kalau nggak salah di TV pun sudah dihitam putihkan ya gambar-gambar berdarah itu, yang mungkin ada adegan yang kecelakaan atau adegan yang berantem atau sebagainya, itu bagian berdarah yang kalau nggak salah sudah dihitam putihkan gitu ya. Jadi jangan sampai itu malah menggunakan hal-hal yang tidak baik dari menggunakan gambar berdarah itu. Lalu paham tentang aturan penulisan artikel. Jadi aturan penulisan artikel itu mungkin dilihat dari temanya, judulnya, kerangka artikelnya, isinya, latar belakang, penutupan. Jadi kalian harus paham dulu itu dari mulai tema yang mau kalian ambil, topiknya, judulnya yang pas, judulnya yang bagaimana, yang tidak menghina, yang tidak provokatif, lalu isinya yang bermutu, sesuai data, tidak hoax gitu, dan sebagainya. Tidak menggunakan gambar penyiksaan pada hewan, ya ini sudah pasti ya. Kita sendiri pun mungkin sebagai blogger kurang suka ya menghindari hal-hal seperti itu, karena tidak enak dilihat juga untuk para pembaca menggunakan gambar penyiksaan pada hewan. Jangan sampai itu terjadi. Lalu yang selanjutnya, tidak menggunakan judul yang provokatif dan menghina. Nah, ini tadi ya sudah saya sampaikan. Membuat judul itu tidak harus, membuat judul itu nggak harus yang provokatif atau menghina gitu ya, demi supaya banyak pembaca yang masuk ke web kita gitu. Tidak seperti itu. Jadi kadangkala ada artikel semacam ini ya, disebut namanya clickbait. Jadi clickbait itu penggunaan kata yang peyoratif ya. Jadi bertujuan untuk
hanya untuk memperoleh klik sebanyak-banyaknya, sementara isi artikel itu jauh berbeda dengan judul yang digunakan. Dan itu banyak terjadi seperti itu ya. Jadi informasinya apa, judulnya apa gitu. Jadi hanya untuk supaya banyak orang yang mengklik judul tersebut seperti itu. Jadi hindari hal-hal seperti itu. Buatlah judul yang terlihat apa ya? Kalau saya nyebutnya, buatlah judul tuh yang sesuai fakta dan seksi gitu terlihatnya. Jadi orang tuh penasaran, apa namanya? Oh, ini menarik ya untuk dilihat, temanya juga sedang hype atau temanya juga sedang trending. Jadi sesuai dengan informasi yang kita buat. Misalkan nih kayak contoh, jadi pernah ada terjadi di salah satu platform yang cukup terkenal ya di internet. Dia menulis judul artikel adalah pemerintah takkan umumkan lagi kasus positif COVID-19. Sedangkan dari judulnya itu dan informasinya pun itu ternyata berbeda, dan pada akhirnya dari pihak platformnya itu sendiri mengkonfirmasi ulang kalau judul beritanya itu diubah dari semula yang tadinya pemerintah takkan umumkan lagi kasus positif COVID-19 lalu diubah gitu karena terjadi kekeliruan dalam pengutipan. Redaksi meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Nah, jadi ujung-ujungnya kan seperti itu. Jadi lebih baik kita buat dari awal tuh yang tidak provokatif dan tidak menghina, yang bagus, yang terlihat sangat seru gitu ya untuk ini dibaca ya nih sedang trending dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah mencantumkan pemilik apabila menggunakan sumber dari sosial media. Iya, maksudnya jadi kalau misalkan kalian mengutip di blog kalian, mengutip gambar, mengutip kata-kata atau mengutip teori sebagainya, itu tolong gunakan source-nya, sumbernya, daftar pustakanya, bahkan gambar pun ada ya di bawahnya tulisan source-nya dari mana gitu, atau menurut teori ini di dalam buku ini, seperti itu. Itu riskan ya. Jadi tolong kalau misalkan itu bukan dari kata-kata kalian sendiri atau bukan buatan kalian sendiri, itu tolong kalian cantumkan sumbernya dari mana. Oke, di sini saya akan memperlihatkan blog yang lumayan cukup saya suka gitu ya. Nah, mungkin kalian juga bisa melihat ya di laptop atau di PC-nya atau di handphone masing-masing, yaitu ada blog namanya 1%. Jadi dia menjelaskan tentang Indonesian Life School, 1%.net. Nah, jadi di sini kalau nggak salah ada pilihannya ya. Oke, jadi ada pilihannya, lihat. Dia mempunyai banyak blog kayak artikel baru gitu, dari mulai kesehatan mental, cara menghilangkan stres berkepanjangan. Ini kita lihat dari segi etikanya dulu aja kali ya. Dari mulai judul-judulnya juga itu kurang lebih tidak ada yang provokatif, tidak menghina dan sebagainya, seperti itu. Terus tadi ada etikanya apalagi. Terus gambar sampulnya ya, gambar sampul yang tidak pantas atau vulgarnya juga enggak ya. Jadi dia menggunakan gambar sampul dari animation sendiri, mungkin mereka buat sendiri gitu ya, dengan gambar-gambar kartun, tidak ada gambar-gambar yang mengandung unsur sara atau sebagainya. Ini mungkin kalian bisa menjadikan contoh untuk buat blog kalian. Lalu tadi, oh ya, mungkin saya akan buka salah satunya. Oke, mungkin ini kalian tadi. Nah, menggunakan sumber ya, misalkan foto by WMST Wiki gitu. Jadi mereka 1% ini memberikan sumbernya gitu. Jadi tidak hanya di copy saja gambarnya, lalu ada teori-teorinya juga menurut seorang ahli psikologi dan sebagainya. Lalu kalian mungkin bisa lihat sendiri ya, nih foto by Priska Jordan on Pinterest. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kalian dicap sebagai plagiarisme gitu ya. Nah, setelah itu kita berarti sampai sini
ada yang mau didiskusikan dulu atau ada yang ingin ditanyakan dulu terkait tentang etika menulis artikel digital di web blog ya, khususnya di platform blog apapun. Ini adalah etika ini ya, etika keseluruhan ya, baik itu menulis artikel untuk di web blog atau kalian mungkin punya artikel yang akan diupload ke media sosial manapun gitu. Ingin bertanya, Bu? Oh iya, boleh. Iya, boleh, silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rosa Dwi Anggraini dari Universitas Negeri Padang. Izin bertanya mengenai tadi kan di artikel kita tidak boleh menggunakan gambar sampul yang tidak pantas atau vulgar. Nah, kalau misalnya dia foto sampulnya tidak vulgar, tapi di artikel tersebut muncul iklan-iklan yang gambarnya tidak pantas, itu yang salahnya siapa, Bu? Blogernya atau bagaimana? Dan juga pertanyaan yang kedua, untuk foto sampul itu kita desain sendiri atau kita boleh memakai atau mencari gambar-gambarnya di internet juga? Mungkin sekian pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya, Rosa. Kalau menurut saya, kalau iklan-iklan yang kurang pantas, yang suka muncul begitu ya, yang suka ada di Mozilla dan sebagainya itu, kalau menurut saya itu bukan kesalahan dari blogernya ya, tapi memang mungkin ada pengaturan ya untuk menghentikan notif itu. Jadi ada tuh di turn off atau di turn on gitu. Terus iklan-iklan seperti itu tuh intinya bukan salah dari blogger, tapi ya salah dari, bukan, saya tidak bisa menyebut salah sih, cuman itu harusnya tidak digunakan atau tidak dipakai gitu untuk membuat iklan ini. Tapi setahu saya kalau untuk kayak blog seperti blogger.com ya atau platform blog yang lainnya, itu kalau misalkan kita tidak mengakses ya atau tidak berurusan dengan pihak iklan itu, karena kan kalau setahu saya kan kalau iklan itu kan dia kayak advertisement berbayar gitu ya. Jadi kalau seandainya untuk menulis pemula blogger biasa itu mungkin tidak muncul ya iklan-iklan seperti itu. Cuman kalau misalkan tadi Mbak Rozanya bilang itu salah siapa, itu bukan salah dari pihak blogger kok, tenang aja. Lalu pertanyaan yang kedua tadi mengenai gambar sampul ya, itu bebas ya. Kalau mau desain sendiri sangat bagus gitu ya. Seperti tadi mungkin desain kartun atau sebagainya. Atau kalau mengambil gambar dari Google itu tadi palingan dia cantumin sumbernya. Tapi tetap dengan etika ya, dengan gambar sampul yang tidak vulgar dan tidak dan yang sopan gitu. Jadi sesuai dengan aturannya aja. Seperti itu. Mungkin gimana Mbak Roza? Atau mungkin ada yang ingin di kelas ada yang ingin menambahkan lagi? Jadi kalau iklan, jadi saya ingin menambahkan ya, jadi kalau iklan di blog itu sengaja dibuat untuk menghasilkan tambahan uang gitu. Tadi yang sudah seperti saya bilang, jadi dapat dilakukan filter oleh pemilik blognya. Memilih iklan yang relevan, contohnya mungkin iklan marketplace gitu ya, tentang tentang mungkin e-commerce gitu, seperti itu. Jadi itu berarti itu bisa difilter ya oleh pemilik blognya, seperti itu. Jadi itu sengaja dibuat oleh iklan di blog itu untuk menghasilkan tambahan uang. Bagaimana Mbak Roza, sudah cukup jelas mungkin ya? Atau mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya? Ibu, saya izin bertanya. Oke, sebentar. Untuk Mbak Roza gimana? Apakah sudah terpenuhi jawabannya? Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Jawabannya sudah jelas. Oke, terima kasih banyak. Boleh mungkin selanjutnya? Ini bukan tadi di blog yang 1% itu untuk sumber ada kayak linknya gitu ya Bu. Nah, apakah kita sebagai pembuat konten itu kalau misalnya mencantumkan sumber harus hyperlink gitu, pakai linknya, atau boleh diketik biasa aja tanpa link? Seperti itu, Bu. Sorry. Bentar. Oke. Yang seperti tadi itu ya, bebas kalian mau ditulis seperti ini. Nanti kalau nggak salah, baiknya itu ada ininya ya, daftar pustakanya. Nah, seperti ini.
ada referensinya. Jadi tulis aja, misalkan tadi tuh foto by atau gambar satu, gambar misalkan tadi gambar apa, lalu nanti asal jelas pemiliknya siapa, terus mungkin kalau menggunakan link lebih baik lagi ya. Jadi bagaimana siapa nih ya tadi? Dinda ya, bagaimana Mbak Dinda aja gitu. Jadi menggunakan link lebih bagus, asal pokoknya yang penting adalah referensinya itu jelas. Jadi kita tidak seperti memplagiat punya orang lain gitu. Oke. Bagaimana Mbak Dinda? Iya Bu, bisa dimengerti. Berarti kita juga kalau nulis referensi atau sumber tuh nggak copy paste link juga gitu ya Bu? Iya. Lebih baik. Lebih baik dituliskan. Iya, mungkin ini ya, mungkin udah banyak pengalaman ya kalian mungkin dalam menulis artikel, bikin laporan, bener nggak? Dalam bikin laporan artikel atau mungkin ada yang sedang menyusun skripsi atau bagaimana itu, iya mungkin ya saya akan ingatkan dari sekarang, kalau misalkan ada gambar itu bawahnya tulis keterangan, misalkan gambar satu, misalkan gambar grafik apa, lalu nanti di belakang atau di bawah itu tulis lagi referensinya. Ini ada tata cara penulisan referensi untuk gambar. Misalkan gambar ini dari siapa, linknya apa, diakses hari apa. Nah itu nanti akan ada ininya. Nanti kalian bisa cari lagi itunya. Apa tuh tadi? Cara penulisan referensi yang benar untuk gambar seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Salah. Sebelumnya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya untuk sesi pertanyaannya. Mungkin nanti akan dilanjutkan lagi setelah ini. Saya akan lanjut ke bahasan berikutnya. Ini yang, oh ini benar. Oke. Sebentar. Oke. Sekarang kita masuk ke pemilihan topik artikel digital. Jadi menulis sebuah artikel atau karya ilmiah itu hal pertama yang harus ditentukan adalah topik ya. Topik yang ditentukan pertama kali itu biasanya masih bersifat sangat luas atau general, umum. Lalu topik yang setelah menentukan topik, kalian dapat menggambarkan masalah yang dimaksud lebih jelas, lebih fokus, lebih detail. Jadi seperti mengkerucut gitu ya. Kalau kerucut kan bentuknya kayak gini ya. Dia mulai dari yang luas, dari yang general, terus mengkerucut semakin detail tentang masalah apa yang akan kalian bahas seperti itu. Maka dari itu topik yang dikembangkan itu harus dibatasi juga ruang lingkupnya agar tetap relevan dengan masalah yang dimaksud. Nah, salah satu cara untuk mengembangkan topik itu adalah dengan brainstorming ya, atau curah gagasan. Jadi, teknik mengembangkan dan mengumpulkan ide-ide atau konsep yang berkaitan dengan topik. Nah, brainstorming ini dapat dilakukan dengan berdiskusi dengan teman-teman atau bertanya dengan yang lebih ahli atau pakar dalam subjek topiknya, mencari dan membaca berbagai referensi seperti itu. Jadi topiknya itu kalian lihat dulu tuh secara globalnya, secara generalnya mana topiknya. Lalu kalian kerucutkan lagi ya menjadi semakin lebih detail, semakin kecil. Lalu nanti baru masuk ke permasalahan. Nah, mengembangkan topik juga dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, mencari aspek yang terkait pada topik. Jadi carilah aspek-aspek yang selaras atau nyambung ya dengan topik. Misalkan kalian mengambil topik tentang kesehatan, aspeknya dilihat dari mana? Dilihat dari ekonomi misalkan, atau dilihat dari sisi psikologis dan sebagainya. Jadi cari aspek yang nyambung. Lalu yang kedua, mencari sinonim dari topik. Mungkin ngerti ya sinonim ya, kalau sinonim itu kan persamaan dari topiknya. Jadi misalkan kesehatan bisa kita bahas soal mental health atau sebagainya, jadi sinonim dari topik itu. Lalu yang ketiga, mencari arti yang berhubungan dengan topik. Yang keempat, mencari arti yang lebih luas atau lebih sempit. Yang kelima, perubahan kata dasar. Jadi mungkin perubahan kata dasar itu diubah menjadi kata kerja kali ya. Perubahan, jadi jangan misalkan ini pemilihan topik artikel digital itu kan ada
itu ada perubahan kata dasar ya. Kata dasarnya kan mungkin pilihan atau bagaimana, ubahlah jadi pemilihan. Jadi jangan topik itu jangan dibuat dari kata dasar aja, karena entar pembaca tidak paham. Jadi buatlah, ubah kata dasar itu menjadi kata yang kata kerja gitu agar bisa dimengerti. Lalu ada istilah ilmiah dan sebagainya. Jadi boleh menggunakan istilah ilmiah selama kalian tahu sasarannya siapa yang akan dituju. Jadi kalau misalkan kalian buat blog ya atau artikel untuk anak-anak, tapi kalian pakainya bahasa ilmiah, misalkan bahasa Latin dari padi atau bahasa Latin dari apa, mungkin anak-anak itu ya 5-10 tahun atau 5-12 tahun itu nggak paham ini apa ya, ini bahasa Latin, ini apa artinya ya gitu. Jadi sesuaikan saja sasaran yang akan kalian tuju. Kalau misalkan sasaran kalian misalkan para petinggi, politikus atau sebagainya, baru kalian sesuaikan gitu, karena pasti sasaran kalian akan mengerti apa yang dimaksud dari artikel yang kalian bahas. Oke. Nah, mungkin kita akan ini dulu ya, masuk dulu lagi ke strategi ya. Nggak kelihatan sih tulisan. Strategi memperoleh audiens yang luas pada weblog. Lengkapi navigasi blog. Jadi terlepas dari platform apa yang akan kalian gunakan, navigasi itu elemen yang paling penting. Navigasi itu yang terdiri dari menu-menu wajib yang ada di sebuah blog, misalkan halaman profil blog, beranda, syarat ketentuan, kontak kebijakan. Kategori-kategori yang nantinya berisikan kumpulan artikel atau topik tertentu. Ini sebentar ya, nanti akan saya uraikan dulu semuanya, baru nanti akan saya masuk ke contohnya lagi. Oke. Terus malam Facebook negara laki-laki. Lanjut. Untuk itu masalah tuh 1 tahun 7 bulan. Lanjut yang kedua adalah kayak kamu nih, itu tuh. Tapi mohon maaf untuk Mbak Clara ya. Mungkin bisa dibantu untuk di-mute atau dari saya di-mute ya. Oh deh, terima kasih Mbak Clara. Lanjut ke perbaiki penampilan. Jadi banyak pengguna pemula ini terjebak ya pada stigma bahwa blog itu tuh harus tampil cantik, banyak feature atau ada slidernya, banyak warna dan sebagainya. Padahal sebenarnya hal-hal semacam itu tidak serta-merta membuat pengunjung merasa nyaman. Jadi yang terpenting itu sebenarnya bagaimana agar blognya itu berjalan dengan cepat dan mulus di perangkat pengguna. Apalagi sekarang ini kan orang sudah mulai beranjak dari desktop ke mobile. Fitur-fitur aneh seperti yang saya sebutkan tadi itu tidak akan tampil semua di peramban mobile. Jikapun tampil, justru akan membuat loading halaman menjadi berat. Nah, memang benar sih ya. Jadi banyak blogger-blogger pemula itu mereka mungkin lebih memikirkan penampilan, banyak warna atau gambar-gambar. Sebenarnya itu tidak salah ya, itu tidak salah sama sekali. Justru kalau misalkan perbaiki penampilan itu dari mulai warna, kecocokan sampul dengan isian dan sebagainya, apalagi ditambah dengan artikel kalian yang topiknya sedang hangat-hangatnya, itu justru sangat bagus ya, sangat bagus untuk membawa pembaca, untuk membawa reader ya, untuk membaca blog kalian seperti itu. Jadi memang pembaca itu saya akui ya, melihat blog itu mungkin dari penampilannya dulu. Jarang, walaupun kadang ya harus balance lah ya keduanya, walaupun memang mungkin artikel yang mungkin cukup penting atau bagaimana, tapi mungkin dari segi warna atau segi desain blognya itu kurang, mungkin ada yang tidak apa-apa, tapi mungkin untuk sebagian orang kayak kok gini ya blognya, padahal artikelnya bagus, padahal mungkin artikelnya sedang trending atau sebagainya. Jadi tolong diseimbangi ya antara desain, antara tampilan dengan isiannya, dengan bahasa dan sebagainya seperti itu. Mungkin kalian sendiri ya, mungkin kalian ini mau cewek, mau perempuan, ataupun laki-laki mungkin ngelihat lawan jenis kalian mungkin dari penampilannya dulu ya, bener nggak sih? Nggak mungkin kan kalian tiba-tiba melihat, ini orang pinter banget ya, atau ini orang lulusan mana ya, gitu. Saya bilang temanku.
jarang kan gitu pasti sih, untuk apa-apa melihat orang seperti itu gitu, pasti ngeliatnya Kak, baru itu pasti semalam kalian tuh ngeliatnya ketemu gitu, dapol dah oh iya nih orangnya siapa tinggi, apa oh dia punya hidung mancung, jadi kalian bisa mendeskripsikan sendiri dari fisiknya, sama dengan blog gitu. Jadi kita lihat blognya menarik, oh walaupun dia nggak salah udah menarik, terus Tapi- isiannya bagus gitu, ternyata- pasti kan bagus banget ya, cocok tapi gitu. panggil teman-temannya setelah Oke, sebentar ya, sebentar. ini kalian ih jangan Oke. Oke, lanjut ya, perbaiki penampilan berarti yang kedua. Nah, selanjutnya, mana nih? Maaf, sebentar ya. Tiba-tiba tidak jalan. Sebentar, mohon maaf ada kesalahan teknis. Oke. Oh, tidak bisa. Bisa nggak? Oke, sudah tampil belum? Sudah ya? Maaf tadi ada ada kesalahan teknis dari laptop saya. Oke. Yang ketiga ada logo dan favicon. Jadi yang tak kalah penting itu buatlah logo ya untuk header blognya. Seperti apa bentuknya bebas terserah kalian. Buatlah sesuai selera. Jika kesulitan mungkin kalian bisa menyewa jasa seseorang yang mempunyai kemampuan untuk membuat logo, desain, dapat juga mungkin membayar teman kuliah atau teman kerja atau keluarga mungkin yang menemukan jasa desain di forum dan media sosial. Logo dan favicon ya, logo itu kalau menurut saya kalau kalian ingin seserius itu ya mengembangkan blog seperti yang tadi itu 1%.net, itu berarti logo itu adalah hal the most important thing-nya. Jadi biar orang tuh melihat kita kayak, oh kita nih punya kredibilitas yang tinggi, logonya ada, penampilannya bagus. Jadi buatlah logo, jika kalian bisa buat desain, silahkan desain buat logo kalian sendiri. Atau mungkin kalian merasa tidak bisa, ya jangan mempersulit diri sendiri ya, tapi kalian bisa meminta tolong teman atau adik atau siapapun yang bisa mendesain logo, seperti itu. Lalu kalau favicon ya, mungkin tadi ya navigasi blog kayak gitu, itu kan termasuk dengan favicon. Jadi buat favicon biar lebih penampilan blog kalian menarik. Lalu yang kedua, nah ini juga yang tidak kalah penting adalah buat fanpage dan akun media sosial. Buat fanpage ya, buat fanpage ini mungkin boleh ya silahkan kalau kalian mau buat fanpage, tapi saya lebih menyarankan akun media sosial, bener nggak? Media sosial kan sekarang kan lebih banyak diakses orang ya, Instagram, Facebook, mungkin Twitter, atau mungkin platform yang lainnya seperti Pinterest dan sebagainya, atau mungkin Instagram ya lebih banyak dipakai dengan orang. Nah itu buat aja gitu, buat di Twitter atau di YouTube mungkin ya, fungsinya apa ya, agar blog itu semakin mudah dikenali, semakin mudah diingat, dan tentu saja menjangkau pengunjung yang lebih luas. Benar nggak sih ya? Benar kan ya? Kalau misalkan kita udah serius buat blog, oke lah kita buat Instagramnya gitu, kita buat Facebooknya, kita buat YouTube-nya. Jadi orang tuh semakin banyak mereka bisa mengakses, akan semakin terkenal juga blog kita gitu. Jadi kita nggak hanya cuma tulis blog di web aja, tapi kita mungkin bisa mengutip sedikit-sedikit gitu ya, mengutip sedikit-sedikit blog kita, atau nanti kita arahkan para pembaca untuk masuk ke blog kita di media sosial yang sudah kita buat, seperti itu. Lalu yang terakhir ya, ini bagikan tautan blog ke media sosial pribadi kalian. Jadi kan kalian nggak mungkin deh ya, kayaknya di sini di 110 orang ini ada yang mungkin nggak punya media sosial gitu ya, atau Facebook aja kah, atau Instagram aja, atau Twitter, pasti mungkin rata-rata punya ya. Nah itu kalian kan punya followers banyak tuh, kalian buat story, kalian repost story dari akun media sosial blog kalian gitu. Jadi share sesering mungkin gitu, agar followers kalian tahu kalau kalian ini punya blog dan blog kalian akan dibaca. Dan gak ada yang tahu juga kan, gak ada yang tahu juga kalau misalkan teman kalian atau
pembaca itu bisa membagikannya lagi ke orang lain. Oh, ini blognya bagus, baca deh. Atau oh, ini blognya menarik ya gitu. Jadi semua itu memang berawal dari media sosial ya. Kalau untuk agar blog kita itu dilihat oleh audiens yang banyak dan luas seperti itu. Oke, saya contohkan lagi ke ini ya, ke blog yang tadi 1%. Entah kenapa saya dari sekian blog yang pernah saya kunjungi, saya tertarik dengan ini ya, karena dia membahas tentang mental health. Mental health itu kan di masa pandemi ini kayaknya naik ya, entah mental health-nya itu kecemasan, depresi, stres, itu kan semua tentang mental health ya. Selama masa pandemi ini kayaknya orang-orang yang punya kecemasan lebih tinggi itu banyak gitu kan. Jadi saya suka ya dengan blog ini. Terus selain tadi ya alasannya dari segi blognya itu bagus ya, warnanya dan sebagainya, dia juga tadi ya pertama tadi navigasi blog, dia punya navigasi blog yang bagus ya, beranda, artikel terbaiknya apa, bilik sastra, filosofi, hubungan, kesehatan mental, keuangan, pemahaman diri, bahkan mereka bisa mengakses ke WhatsApp ataupun apa nih, message gitu ya, gitu. Untuk, dan kalau tidak salah di 1% ini dia punya layanan konsultasi juga untuk orang yang ingin berkonsultasi tentang kesehatan mentalnya. Lalu tadi ada perbaiki penampilan ya, kurang lebih ya penampilan seperti ini, dari mulai warna, sampul, nih. Terus dia juga ada tertera namanya, terus tanggalnya, bacaannya berapa menit, desain-desainnya, isinya mungkin ya apa ya kira-kira ya, mungkin nih introvert versus antisosial apakah sama? Dia dari judul tidak provokasi, tidak menghina, tapi kalau saya pribadi saya tertarik gitu ingin membuka ini karena mungkin kebanyakan orang kurang paham ya apa itu introvert dan antisosial dan sebagainya kayak gitu. Nah, seperti ini. Kalau kalian sempetin baca juga ya, mungkin bahasa-bahasa di sini tuh ini bahasa-bahasa yang mudah difahami, mudah dimengerti karena sepertinya sasaran dari blog ini adalah remaja ke atas ya, remaja ke atas sampai dewasa, tapi bukan yang orang lanjut usia ya. Jadi kata-katanya tuh mudah dimengerti, yang ibaratnya kita bisa paham juga apa yang mereka maksud seperti itu. Oke, terus tadi apa lagi ya? Logonya. Nah, mereka buat logo nih. 1% logonya seperti ini. Seperti itu. Jadi dia punya logo 1%. Dia punya logonya, terus tagline-nya. Lalu, nah, buat fanpage dan akun media sosial. Jadi saya menemukan media sosialnya di Instagram. Lihat. 1% official, followersnya juga sudah banyak banget, 240.000 followers, 9 following, dan di sini kalau tadi saya lihat mereka seperti mengutip gitu ya, mengutip dari blog salah satu blognya gitu. Terus apalagi ya, dan informasi-informasi lainnya gitu yang mengarahkan ke blog. Terus di biodata di Instagramnya juga diarahkan ya untuk klik link untuk apa nih, daftar webinar, konsultasi dan sebagainya. Jadi mereka punya fanpage di Facebook mungkin atau punya di media sosialnya. Lalu bagikan tautan blog ke media sosial pribadi ya, mungkin orang yang mempunyai 1% ini udah sering banget kali ya men-share story bagaimana mereka membuat postingan di blog itu, seperti itu. Oke, sebelumnya sampai sini ada yang ingin berdiskusi kah? Atau mungkin ada yang ingin di sini nggak harus cuma ada yang nanya aja ya, mungkin boleh ada yang berdiskusi atau mungkin ada yang ingin sharing tentang blognya atau bagaimana, silahkan bisa ditanyakan di sini. Bu, saya mau tanya. Iya, silahkan.
Kan misal kita ada blog nih Bu, terus blog kita diakses melalui tautan itu bisa, tapi kalau kita cari sendiri dengan nama blog di Google itu nggak ketemu gitu. Itu penyebabnya apa ya Bu? Oh, kalau dicari sendiri ya dari Google langsung ya, benar tidak? Iya Bu, tanpa tautan. Oke, baik. Coba sebentar. Mungkin ada teman-teman lain dulu ya mungkin yang ingin menambahkan atau menjawab mungkin pertanyaan dari Grace ini. Boleh, sangat boleh ya, sangat boleh. Boleh sekalian sharing, diskusi. Kira-kira tadi apa tadi masalahnya saat kita membuat blog itu kenapa di Google itu tidak ketemu, atau kenapa nggak hanya di media, jadi mungkin di media sosial ketemu, tapi kenapa di Google itu tidak ketemu. Mungkin dari peserta ada yang ingin kita sama-sama berdiskusi ya dengan tadi pertanyaan dari Mbak Grace itu. Boleh, siapapun itu. Jadi kita sama-sama belajar. Iya, dengan siapa ini? Iya, Bu. Oh, dengan Cynthia. Iya. Oke, silakan. Ingin menanggapi tadi? Iya, Bu. Oke, boleh, silakan. Silakan Mbak Cynthia. Nanti akan saya make sure lagi. Izin menanggapi ya, Bu. Iya, siap. Dari yang telah saya pelajari, mengapa dari blog itu nggak bisa langsung diketik di Google-nya, tetapi melalui tautan misalnya, karena blog yang kita gunakan sendiri itu belum premium, atau dalam kata lain itu masih blog gratisan. Jadi belum ada fitur yang menunjukkan langsung ketika kita ketik blognya itu di Google. Akan tetapi ketika kita membuat blognya itu premium atau berbayar, nah di situ nanti ada akses yang diberikan, dan kita bisa langsung akses blog kita dengan mengetikkan nama blognya saja di Google. Seperti itu, Bu. Oke, jadi karena mungkin masih bisa terbilang free access gitu ya, jadi masih belum bisa bukan belum bisa ya, mungkin tidak ada di paling teratas. Nah, kira-kira kalau menurut Mbak Cynthia ini ada nggak caranya untuk supaya kita di search engine tuh keluar di paling atas? Mungkin Mbak Cynthia tahu? Kalau untuk dalam, iya Bu, izin menjawab. Kalau untuk silakan. dalam blog yang free, misalkan mau di dalam search yang atas, kan itu dalam blog yang free harus ini ya Bu, harus ditambahkan seperti kekuatan untuk kita membuka blognya itu agar cepat. Nah, kalau blog free ini kelemahannya kita tidak dapat mengakses blog itu secara cepat gitu. Jadi harus ada yang kita beli itu namanya itu nanti adalah di dalam blog itu yang harus kita beli gitu, biar ketika orang mengakses blog kita itu bisa langsung kebuka begitu. Dan itu akan membuat orang-orang banyak mengakses blog kita, dan blog kita ini bisa berada di yang search paling atas begitu. Oke. Betul ya, benar ya Mbak Cynthia. Mungkin terima kasih sebelumnya atas tanggapannya Mbak Cynthia, dan untuk Mbak Grace mungkin akan saya perjelas sedikit ya. Jadi kalau menurut saya tadi benar juga ya dengan apa kata Mbak Cynthia, dan tambahannya dari saya itu adalah mungkin kita bisa masuk ke Search Engine Optimization ya, SEO. Ada yang pernah tahu nggak itu? Atau mungkin iya tahu ya. Terus ada juga Google Analytics. Jadi kalau tidak salah itu kita daftarkan dulu ke Google Analytics agar saat kita mencari di search engine itu blog kita keluar paling atas gitu. Atau mungkin kalian pernah tahu tentang SEO ya, Search Engine Optimization gitu. Jadi itu tuh kayak sebuah bentuk kayak apresiasi gitu yang diberikan kepada halaman website yang masuk pada halaman pertama di mesin pencari Google. Jadi definisinya SEO itu adalah cara untuk mengoptimalkan situs web SEO ya, SEO.
bukan C dia berarti SEO. Sorry salah. Lalu baru nanti kalian bisa tuh di situ dibaca ada quality traffic-nya, ada quantity of traffic-nya. Jadi memang kalau kita ingin seserius itu membuat blog itu ya ada beberapa caranya setelah kalian membuat blog gitu ya. Tadi dari mulai ada dari daftar Google Analytics atau mungkin tadi ya CEO itu. Mungkin ada yang bisa menambahkan lebih lanjut, mungkin ada yang lebih paham tentang CEO tadi search engine optimization itu. Tadi ada yang jawab tahu ya, ada yang jawab CEO itu tadi ada yang jawab tahu tuh. Siapa itu kira-kira? Coba mungkin bisa dijelaskan ke Mbak Grace. Halo Mbak. Iya. Saya Yoga dari Universitas Maliku Saleh. Kalau SEO ini tuh aku tuh cuma sekedar tahu doang kalau SEO ini adalah teknik yang digunakan agar blog ataupun tulisan kita tuh naik ke pencarian teratas gitu. Kayak gimana caranya kita mengatur web kita biar dapat kalau dibilang tuh exposure-nya gitu ya, biar naik di atas itu doang sih. Soalnya sejauh ini juga belum yang mencari tahu lebih dalam gitu gimana cara kerjanya SEO ini sendiri gitu. Cuman sering dengar kalau memang mau artikel atau blog kita naik ke paling atas itu ya pakai teknik SEO gitu. Itu doang sih Mbak. Oke. Baik, terima kasih ya Yoga, Mas Yoga. Benar ya tuh seperti tadi itu. Jadi memang dari SEO itu sendiri dia itu fungsinya adalah untuk agar blog kita itu ada di search engine paling awal. Mungkin untuk cara-cara tadi sudah dijelaskan ya, bukan dijelaskan cara-cara, tapi bentuk-bentuk toolsnya tadi seperti Google Analytics, SEO, ataupun ada juga tuh kalau tidak salah Google, apa satu lagi ya, saya Oke, antara kedua itu ya untuk membuat blog kita itu ada di search engine paling awal seperti itu. Bagaimana Mbak Grace? Mungkin untuk bagaimana tata caranya atau bagaimana itu mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi ya di pertemuan sinkron selanjutnya gitu. Jadi itu bisa dipelajari mungkin dari SEO dan SEO dan Google Analytics itu sendiri. Iya Bu, sudah jelas. Terima kasih Bu atas jawabannya dan teman-teman lain juga. Makasih ya. Oke, tadi terima kasih berarti untuk Mbak Grace sama Mbak Cynthia dan Mas Yoga ya. Oke, boleh mungkin terkait, Oke, kira-kira ada lagi mungkin atau ada yang ingin sharing ya? Mungkin ada yang sudah punya blog atau tadi tuh dari pembahasan etika, strategi, mungkin dari ke 106 orang ini sudah ada yang punya blog yang cukup terkenal gitu. Boleh di-sharing bagaimana pengalamannya, isinya, terus bagaimana awal membuat blog. Boleh silahkan. Ada tidak yang sudah punya pengalaman dalam membuat blog? Atau enggak harus yang blog terkenal juga nggak apa-apa kok. Mungkin ada yang iseng-iseng nulis di blogger.com atau bagaimana? Boleh silahkan sharing. Saya udah pernah buat blog. Iya. Itu waktu semester 1. Jadi blog yang saya buat itu dari blogger biasa gitu loh Bu. Iya, blogger.com. Blogger.com. Di situ saya sharing tentang materi di kuliah saya berkaitan dengan itu karena memang itu sebagian-bagian tugas saya. Tapi yang mau saya sharing di sini, kalau teman-teman mungkin ada yang pengen buat blog yang lebih menarik, mungkin dari segi temanya atau dari segi bisa buat background gimana gitu, mungkin yang paling bagus itu WordPress gitu loh, tapi itu lebih berbayar gitu, nggak bisa gratis gitu teman-teman. Ya, seperti WordPress, terus apa lagi ya? Platform yang lain tuh, banyak ya? Tapi memang seperti itu ya. Atau mungkin nggak cuman tentang blog ya,
tadi terima kasih Mbak Grace sudah sharing ya tentang itu. Kalau boleh tahu sudah berapa banyak blog, sudah berapa banyak artikel yang sudah ditulis tuh di Blogger ya? Mungkin nanti bisa sharing ke teman-temannya. Lebih dari 5, Bu. Wow. Karena keren. Dari semester 1 kemarin itu udah berkaitan sama materi di perkuliahan gitu, Bu. Oh gitu. Oke. Benar ya, benar tuh bagus. Jadi bisa dibuat tadi ya untuk materi perkuliahan, atau mungkin ada yang ingin membuat tentang hal-hal lain, tentang blogger, tentang blog, apapun itu gitu. Ada ataupun bisa juga ya. Nggak hanya blog ya, tapi mungkin saya punya salah satu contohnya kalau misalkan kalian sudah membuat artikel gitu ya, misalkan di Word, terus kalian ingin mempublishnya, mungkin kalian kenal ya kayak jurnal, kayak gitu ya, ada portal jurnal, mungkin kalau kalian pernah mengutip dari sebuah jurnal dari portal mana gitu ya, di Springer atau di satu lagi tuh apa ya, lupa. Ya itu juga sama ya, mungkin diperhatikan juga bagaimana etikanya dan sebagainya, karena artikel yang kita tulis dalam bentuk Word dan nanti kita akan publish itu juga akan terlihat ya oleh orang-orang gitu, dan akan dikutip juga gitu. Dan setahu saya memang kalau misalkan kita ingin apa ya, seperti menaikkan kredibilitas dari blog kita itu sendiri, mungkin memang ada sedikit ini ya, seperti tadi ya, seperti kata Mbak Cynthia itu ya, mungkin kita ada aplikasi pembayaran atau sebagainya, atau sebagai mana yang lainnya gitu. Memang harus ada sedikit modalnya untuk membuat blog, tapi itu tidak boleh membuat kalian jadi terbatas ya, karena seperti tadi gitu. Walaupun misalkan kita ingin serius di bidang webblog atau membuat blogger, itu tadi ya seperti yang saya sarankan, buat fanpage, buat media sosial, lalu daftarkan blog kalian tadi tuh ke SEO atau Google Analytics sih kalau tidak salah ya, Google Analytics. Terus jadi agar kalau misalkan dicari di search engine itu blog kita keluar gitu pertama. Itu memang seperti itu ya. Tapi kalau misalkan menulis blog ya itu hanya untuk seperti mencurahkan hobi gitu ya itu juga nggak apa-apa gitu. Mungkin itu bisa jadi sebuah tulisan atau jadi sebuah buku gitu ya, untuk nanti disebarluaskan, atau mungkin kalian bisa punya apa namanya, akun media sosial sendiri untuk blog kalian yang nanti akan dikenal. Kalau oke, akan saya tanya balik mungkin ya. Kalau menurut kalian, kalau menurut kalian kira-kira lebih baik blog atau tulisan kalian itu menjadi sebuah buku, atau salah. Lebih baik blog kalian itu dikenal orang, atau ingin dikenal orang, atau hanya ingin famous aja, atau ingin ini kira-kira, atau mungkin ingin dikutip, atau ingin kalian membuat artikel yang misalkan lebih bermanfaat, atau bagaimana? Mungkin ada yang bisa sharing ke saya atau merespon. Jadi apakah blog kalian tuh lebih ingin kayak, tadi tuh ya terkenal gitu ya, mungkin seperti 1%, tapi atau blog kalian tuh kayak ingin dikutip gitu ya, kan ada tuh ya artikel di webblog yang seperti tadi Mbak Grace itu ya, tentang materi perkuliahan, itu kan otomatis kan kalau seandainya ada orang yang butuh itu kan pasti dikutip ya, bener tidak? Dikutip lalu jadi kasih sebagainya. Tapi ada juga yang inginnya ya udah fokus ke ya udah biar terkenal, bagaimana? Boleh kita sharing lagi tentang weblog, tentang blogger ini. Iya boleh, silakan. Kalau saya dari tujuan awal itu cuma untuk membuat tugas dan memberikan sedikit edukasi yang bisa saya share ke orang lain gitu, Bu. Kalau untuk terkenal tuh enggak, karena saya tipe orang yang memang enggak mau dikenal banyak orang gitu, cukup ya udah gitu. Jadi lebih ke sharing ilmu aja gitu, Bu.
Oke, benar ya. Sebenarnya benar. Sebenarnya yang tadi saya sampaikan itu dua-duanya tidak ada yang salah ya, itu benar semua. Cuman bagaimana keinginan kalian untuk mencapai tujuan yang kalian maksud aja. Benar, Grace. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin ini ada yang dari chat juga ya, dikutip Bu, walaupun yang baca tidak lebih dari 10 orang, yang penting bermanfaat. Oh, berarti kurang lebih sama tadi ya, seperti Mbak Grace ya. Jadi bagaimana kalian membuat blog itu karena kalian itu ingin mengedukasi, wah itu sangat tujuan yang sangat mulia ya. Dan jangan lupa juga tadi seperti yang saya sudah bilang, mengedukasi boleh tapi asal tidak menjiplak ya. Kalau misalkan ada sumber itu tolong dituliskan, ada citasi tolong ditambahkan, dan tetap membuat dengan bahasa yang baik dan yang benar gitu. Jadi sama tadi ya untuk Mbak Grace dan Mas Denny ya dari Unida ini. Oke. Oke, mungkin ada yang ingin sharing lagi atau bertanya mungkin ya. Boleh 1 orang atau 2 orang lagi boleh sharing, bertanya atau apapun itu. Tentang terkait terkait tentang etika dan strategi ini. Izin masuk, Bu. Iya, boleh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana? Siapa dulu ini, Bu? Saya atau Mas yang selanjutnya? Masnya dulu aja nih, Mas Kadek ya? Kadek ya? Ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Kadek Jayanta. Saya dari Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Nah, jadi di sini mungkin saya lebih ya. Ya, boleh. Silakan, Mas Kadek. Jadi saya pertama kali membuat blog itu waktu SMP, dan itu isinya jadi soal-soal gitu, soal-soal matematika sama juga beberapa soal gitu. Cuman saya sempat menulis sampai 3 artikel saja. Kemudian waktu di SMA di tahun 2018 itu saya masuk ke forum anak daerah, jadi di sana juga ada blog. Nah, di sana saya mulai lebih tertarik lagi dengan blog karena di forum anak daerah itu blognya sudah tertata, ada template-nya, kemudian ada navigasi-navigasinya. Nah, itu yang membuat saya kepo gimana sih caranya buat navigasi-navigasi kayak gitu. Dan juga sekarang saya ingin tahu itu, makanya saya masuk ke educational content creator ini. Jadi saya masih bisa untuk template-nya itu, jadi saya masih cari-cari referensi di Google, cuman belum sempat untuk coba karena kesibukan di kampus sih sebenarnya. Nah, jadi di artikel mana itu saya berperan di bagian pembuatan artikel. Nah, mungkin rekan-rekan juga bisa akses ya, namanya ipadbuleleng.blogspot.com. Ya, mungkin teman-teman bisa baca tentang kegiatan-kegiatan anak di kabupaten saya. Jadi saya share biasanya di sana. Nah, jadi itu ya yang pernah saya alami dalam pembuatan konten blog. Dan sejauh ini biasanya di blog itu juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan. Jadi kita bisa naruh link, misalkan kayak absen tuh kita bisa arahin ke blog kita. Jadi selain absen, para peserta yang kita ajak tuh bisa mengakses blog kita juga. Jadi itu bagian dari strategi agar blog kita juga terkenal gitu. Dan juga ketika forum anak mengadakan lomba-lomba, kami juga memanfaatkan blog sebagai tempat untuk informasinya. Jadi ketika mereka mengakses blog, mungkin mereka ingin melihat fitur-fitur navigasi yang sudah disediakan di sana. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi strategi ke depan yang ingin saya kembangkan sih, pembuatan template-nya di blog gitu. Cuman saya belum pahami, maka saya harapkan nanti di blog ini saya bisa memahami cara masang template hingga membuat konten-konten yang lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Mas Kadek atas sharing dan pengalamannya. Wah, benar tuh ya. Jadi kita berarti salah satu tujuan dari blog yang Mas Kadek buat ini adalah seperti seperti apa ya? Mungkin daily activity dari dari daerahnya Mas Kadek ya. Maksudnya mungkin kehidupan di sana seperti apa? Seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi mungkin sharing tentang pengalaman bagaimana di sana ya, seperti itu. Terus tadi benar juga ya kalau misalkan kita masuk ke sebuah blog di daerah gitu ya, tadi seperti kata Mas Kadek bilang, itu sudah tersedia seperti template dan sebagainya, memang itu sangat memudahkan kita untuk menulis lagi gitu. Dan ya benar ya, insya Allah ya kita bisa sih membuat blog itu bisa lebih bermanfaat lagi ya untuk banyak orang. Wah, sangat banyak sekali manfaat dari menulis blog asal
penulisan blog kita tadi ya sesuai dengan apa yang tadi mungkin sudah saya jelaskan, tidak mengandung unsur-unsur yang tidak pantas, sopan, dan mengedukasi ya. Mungkin tujuannya itu lebih ke mengedukasi gitu. Jadi walaupun kalian bercerita sharing tentang kehidupan kalian bagaimana, atau mungkin topik yang sedang hangat-hangatnya seperti beauty blogger seperti itu, atau mungkin tentang sharing tentang makanan, resep atau segala macam, itu kan pasti ada tujuannya ya, ada pengedukasiannya di situ. Jadi kalau bisa sebisa apapun kalian membuat blog, tolong kasih seperti tujuannya apa, motivasinya apa, beri motivasi, tujuannya apa, dan kalau bisa blog yang kalian buat itu mengedukasi untuk para pembacanya. Jadi ilmu yang sudah kalian punya itu bisa tersebar luas ya. Bayangkan orang-orang itu bisa tahu karena blog yang sudah mereka baca gitu dari blog kalian. Seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mas Kadek ya. Berarti di Bali ya sekarang Mas Kadek ya? Jauh sekali, terima kasih sudah ikut acara ini sebelumnya. Oke, mungkin ada lagi ya, mungkin satu orang lagi boleh sharing. Atau iya ya tadi ya Mas siapa, Mas Iqbal Fa ya? Iya Bu. Oke, silakan Mas Iqbal Fa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fa Mas Wibowo dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke. Izin bertanya Bu, seberapa sering kita harus memperbarui blog kita Bu? Iya. Iya. Oh udah itu aja. Atau bagaimana? Udah Bu. Oh ya, seberapa sering loh Bu, maksudnya nguploadnya gitu loh Bu, satu hari satu atau satu minggu satu gitu Bu. Oke, baik. Oke, aku saya dapat ya pertanyaannya. Seberapa sering blog yang kita upload gitu ya? Kalau Masnya mungkin idenya banyak, inovasinya luas, boleh banget Mas sehari sekali, itu boleh banget. Kan kita nggak ada yang tahu ya, mungkin kita tiap hari punya ide kreatif, punya inovasi yang lain, atau punya tentang pengalaman-pengalaman yang kita share. Dan lagi pula, walaupun kita punya blog, kita tidak harus monoton dengan judul yang itu aja. Mungkin hari ini kalian ingin tentang healthy, atau besok kalian tentang beauty blogger misalkan untuk yang wanita, atau mungkin besoknya lagi tentang makanan, atau besoknya lagi mungkin tentang pengedukasian tentang corona, covid atau sebagainya. Itu bagaimana dari segi kreatif dan inovasi kalian aja. Cuman namun yang saya sarankan gitu ya, mungkin kalau sehari sekali itu bisa dibilang sedikit, walaupun tidak apa-apa ya, tapi mungkin jatuhnya lebih ke spamming gitu kali ya. Jadi kalau boleh saya sarankan, itu kalian bisa mengupdate blogger kalian itu mungkin sebulan sekali mungkin ya. Jadi atau mungkin ya pokoknya lebih dari 2 minggu gitu ya, 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali gitu, agar blog kalian itu tidak, ya maksudnya tidak sesering itu gitu loh. Tidak sesering itu, jadi jatuhnya tidak spamming. Pokoknya sehari itu jangan lebih dari 5. Jadi jangan sampai masuk ke spamming aja seperti itu. Jadi sehari itu jangan lebih dari 5 gitu. Mungkin kalian senang banget nulis, atau kan mungkin bisa ya disimpan dulu di Word atau disimpan di file kalian bisa uploadnya mungkin besoknya lagi atau minggu depannya lagi atau seperti apa. Jadi jangan sampai jatuhnya spamming. Dan mungkin bisa ide-idenya tuh mungkin bisa ditampung lagi, bisa dibuat lagi kerangkanya agar tulisan kalian bisa lebih tepat ya penggunaan bahasanya, atau lebih benar gitu dalam pembuatan blognya. Seperti itu Mas Iqbal Fa, kira-kira kalau dari saya sendiri. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin sharing atau ingin menambahkan terkait apa yang ditanyakan oleh Mas Iqbal Fa itu tersebut. Atau saya tambahkan lagi ya, mungkin mengikuti tren kontennya seperti apa gitu. Jadi jika setiap minggu banyak trendingnya, mungkin itu boleh. Atau tiap hari kan ada ya trending itu ya,
mungkin trending tentang tadi yang sudah saya sebutkan, itu boleh kalian tulis. Asal tadi ya mungkin sehari itu saran saya tidak lebih dari 5 ya, karena takutnya akan jatuhnya spamming. Seperti itu Mas Iqbal Fa. Kira-kira ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin merespon jawaban dari saya mungkin? Ibu boleh tanya nggak satu lagi? Oke, berarti langsung ada penanya ya. Oke, berarti saya tanyakan dulu ke Mas Iqbal Fa. Mas Iqbal Fa, apa tadi jawaban dari saya sudah cukup? Cukup Bu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Iqbal Fa atas pertanyaannya. Oke, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, oke. Boleh. Iya, Ibu, maaf mau tanya satu lagi. Isak ya, Isak ya. Iya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabila dari Universitas Juanda Bogor. Ya. Ibu, kalau di dalam blog itu apa ada maksimal minimal dari kata-katanya atau paragrafnya gitu, Bu? Atau idealnya itu berapa? Mungkin buat pembacanya biar nggak terlalu banyak atau gimana? Oke, siap. Terima kasih ya, Salsabila. Oke. Oke, mungkin sebelum saya jawab dulu, kira-kira ada yang ingin menjawab dulu terlebih dahulu tidak? Ada yang ingin menjawab tadi apa yang sudah ditanyakan oleh Mbak Salsabila ya? Boleh kita tadi sharing-sharing lagi tentang berapa banyak sih kata atau berapa banyak kalimat atau kata kali ya, agar yang idealnya gitu dalam penulisan sebuah blog. Ada ingin ini tadi mungkin yang saya tahu kali ya, mungkin dari Mbak Grace gitu ya kan, karena sudah membuat beberapa blog. Mungkin pengalaman dari Mbak Grace kira-kira berapa gitu perkatanya, nanti akan saya bahas lagi. Iya Bu. Iya, oke. Kalau untuk penulisan blog itu menurut hal yang sudah saya pelajari itu nggak usah terlalu panjang, tapi nggak terlalu pendek juga. Ya, kisaran 100 sampai 300 itu udah cukup. 300 kata udah cukup. Terus dalam penulisan blog itu nggak selalu tentang kayak cuma tulisan aja. Mungkin orang bisa ngantuk ya bacanya kalau cuma tulisan doang. Mungkin bisa ditambahin sama gambar yang sesuai sama konten yang dibuat gitu, Bu. Oke, siap. Baik, terima kasih Mbak Grace. Atau mungkin tadi ini dari yang saya tahu aja ya, ini tadi ya, yang tadi yang nanya itu mungkin Mas Yoga ya tadi katanya sudah pernah membuat blog. Kira-kira bagaimana Mas Yoga? Berapa kira-kira kisaran minimal kata atau berapa banyak tulisan yang pernah Mas Yoga buat? Mungkin bisa bantu dijawab. Terima kasih sebelumnya untuk Mbak Grace Elizabeth ya. Oke Mbak Zakia, kalau dari itu bukan tulisan begitu blog fotografi, jadi enggak yang terlalu membutuhkan banyak kata-kata. Oke, baik. Jadi cuman jelasin deskripsi foto doang, itu nggak sampai 50 kata juga. Itu doang sih yang bisa di-share. Kalau yang nulis artikel kayak tadi Mas yang satu lagi. Oh iya, Mas Kadek ya. Mas Kadek coba mungkin bisa di-sharing pengalamannya tentang penulisannya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mas Yoga. Boleh Mas Kadek nih, kalau masih on atau sudah tidak ada? Sudah tidak ada. Masih. Masih ada. Mungkin terkait dengan penulisan ya, artikel di blog itu, kalau waktu di forum, waktu 2018 sih saya lebih banyak di sana, lebih banyak menulis. Itu biasanya saya tulis di Word dulu, terus juga artikelnya diisi foto, biar lebih menarik sih. Terus habis itu, kalau terkait dengan tips penulisan tuh saya masih kurang paham juga ya penulisan yang bagus terkait di blog itu. Jadi sebenarnya itu ya karena itu menuliskan tentang kegiatan yang terjadi langsung ya sudah sesuai pengamatan saya tulisannya, dan juga terkait dengan bahasa itu pakai bahasa yang santai dan juga asik gitu aja sih sebenarnya kalau bisa tentang tips penulisan artikel itu. Dan juga sejauh ini di forum anak tuh blognya itu masih tetap aktif untuk terus menulis artikel-artikel terbaru.
mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten saya. Itu aja sih. Oke, terima kasih ya Mas Kadek atas penjelasannya. Oke, mungkin sedikit tambah dari saya ya. Tadi untuk Mbak Salsabila, ideal dari berapa kata atau berapa kata atau jumlah kata yang ditulis dalam sebuah blog. Jadi saya sempat cari itu kriteria seorang reader, pembaca itu biasanya pembaca tuh kan bacanya tuh tidak terlalu lama ya, mungkin sekitar 7 menit. Nah, kalau kita lihat di kisaran 7 menit itu kita bisa punya kata-kata tuh bisa sampai 1000-an kata gitu. Cuman namun asumsi kecepatan baca pengguna di internet itu kan biasanya 150 sampai 250 kata per menit ya. Itu yang saya lihat di sebuah artikel gitu. Jadi didapatkan hasil jumlah kata yang ideal untuk sebuah artikel online adalah sekitar 40 sampai 1.700 seperti itu. Atau dibatasi oleh Google juga ya, kalau tidak salah dalam deskripsi Blogspot itu adalah 500 karakter. Jadi memang minimal ya, bukan minimal, mungkin idealnya adalah sekitar 500 ya. 500 kata seperti itu. Jadi biar pembaca tuh tadi benar ya. Tadi kalau tidak salah kata siapa ya? Itu agar kata Mbak Grace ya, agar tidak bosan ya. Agar tidak bosan gitu. Mungkin dibubuhi dengan gambar dan data-data atau seperti apa gitu. Nah, itu juga sudah bisa membuat para pembaca itu bisa lebih menarik lagi gitu di dalam blognya. Jadi mungkin sekitar 500 itu sudah cukup ya untuk menulis sebuah sebuah blog gitu. Mungkin dari saya dan teman-teman seperti itu Mbak Grace, bagaimana? Dan kalian semua. Sorry, Mbak Salsabila, sorry. Aduh, bagaimana Mbak Salsabila? Maaf Mbak Grace, maaf. Maaf ya sebelumnya, maaf. Ya, benar. Bagaimana Mbak Salsabila mungkin ya tadi yang bertanya apakah sudah paham ya, sudah mengerti maksud dari jawaban dari tadi teman-temannya dan saya? Iya Ibu, makasih Ibu. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya Mbak Salsabila. Oke, mungkin untuk sesi pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin satu orang deh dari kalian ya. Tapi selain yang tadi mungkin ya, selain Mbak Cynthia, Mas Yoga, Mas Iqbal, Mbak Grace, Mbak Rozak, Mas Kadek, itu coba ada tidak yang bisa menyimpulkan terkait materi yang kita bahas pada hari ini? Bagaimana? Ada yang ingin membantu saya untuk menyimpulkan? Tidak ada ya? Aduh, sedih saya tidak ada. Jadi, oke, mungkin udah lebih jelasnya bisa kalian lihat ya dari modul bagaimana etika itu sudah lengkap ya, insya Allah di modul itu. Kalian juga bisa mengakses LMS dari mulai etika menulis artikel digital di web blog, ada sekitar 8 ya, lalu pemilihan topik, dan strategi memperoleh audiens yang luas, lengkapi navigasi blog, perbaikan penampilan, membuat logo, membuat fanpage dan akun media sosial, bagikan tautan blog ke media sosial pribadi. Nah, sebelum saya akhiri lagi nih, coba kan di LMS itu ada forum diskusi ya. Silahkan lengkapi forum diskusi kalian dengan beri tanggapan kalian jika kalian menjadi editor dalam blog atau website tersebut, apa yang dapat kalian sampaikan tentang artikel tersebut dari segi etika dan strategi penulisan. Coba mungkin boleh dibuka LMS-nya. Lalu ada itu contoh artikel ya, klik. Mohon maaf ini, coba bisa tidak diklik. Atau mungkin,
Jadi saya ingin kalian berdiskusi di forum diskusi itu tetap pertanyaan sama kayak gini. Jadi jika kamu menjadi editor dalam sebuah weblog atau website, apa yang dapat kamu sampaikan tentang bukan tentang artikel deh kalau saya, tentang penampilan dari artikel atau dari segi etika dari strategi penulisannya nih. Saya ada contoh web yang sudah saya screenshot. Kelihatan tidak? Nah, saya ingin kalian menganalisis screenshotan website ini, lalu kalian analisis mungkin ada bagusnya atau enggak, atau ada kekurangannya apa? Seperti share screen saya terlihat kan ya? Terlihat. Nah, ini coba mungkin kalian bisa difoto mungkin ya. Ini kalian analisis, kalian kembangkan nih. Ini kan blog ya, website. Itu kira-kira apa yang bisa kalian analisis dari website ini, blog ini gitu. Cukup di sini aja ya. Karena nggak ada linknya gitu. Saya cuma hanya ingin men-screenshot aja. Kira-kira apa kekurangannya, kelebihannya, dan apa yang harus ditambahkan gitu dari blog ini gitu. Jadi kelebihan, kekurangan, dan saran mungkin ya. Saran dari kalian jika kalian sebagai editor. Kalau memang tidak ada kelebihannya atau tidak ada kekurangannya, silahkan tulis tidak ada Bu kekurangannya atau tidak ada Bu kelebihannya, tidak apa-apa. Saya ingin melihat bagaimana kalian menganalisis dari website tersebut. Gimana teman-teman, mungkin sudah dibantu untuk di foto ya? Maaf Ibu, sebelumnya yang hanya terlihat jelas judulnya saja Ibu. Ya, tidak apa-apa. Emang saya karena kan tadi kan kita membahas tentang itu ya, strategi penulisan biar mendapat audiens yang luas. Nah, ini tidak usah fokus ke ininya dulu aja. Jadi saya ingin penampilan dari blognya itu seperti apa? Seperti itu. Oke, mungkin saya coba buka ini. Nah, ini oh, ada deh. Sorry, ada bisa dibuka. Nah, sorry, bisa dibuka ternyata. Tadi itu sebenarnya plan B, ini nih plan A-nya. Maaf ya, kita ulangi. Nih, akan saya ini ya, copy ke ini, ke Zoom. Bentar. Mana Zoom? Zoom ada. Nih, saya masukin ke chat ya, kira-kira udah bisa belum? Udah ada chat dari saya? Sudah ya? Belum, Bu. Belum. Sudah belum? Belum ada, Bu. Oh, ini tuh masuknya dari mana sih? Sudah, Ibu. Atau kalian bisa buka LMS ya, sekali lagi mungkin bisa kalian buka LMS karena di situ ada di LMS. Udah, Bu, udah. Oh, udah, tapi udah masuk ya? Udah masuk belum? Udah masuk. Udah ya? Udah, Bu. Oke, mungkin teman-teman yang lainnya bisa membantu kalau misalkan tadi ada temennya yang belum bisa untuk ini. Nah, jadi tadi ya balik lagi ke tugas yang tadi itu. Silakan teman-teman beri tanggapan ya, berikan kritik dan saran, kelebihan, kekurangan, dan kalau memang ada kekurangan apa yang harus diperbaiki, silakan itu didiskusikan di forum diskusi. Jadi setelah ini teman-teman bisa melanjutkan pembelajaran mandiri ke halaman LMS yang ada di forum diskusi tersebut. Saya tunggu paling lambat jam 9 malam untuk forum diskusinya. Baik, bisa dipahami ya untuk diskusi kali ini? Bisa, Bu. Oke, siap. Ditunggu ya sampai jam 9 malam. Lalu untuk pertemuan yang selanjutnya ya, untuk besok kalau nggak salah 3 hari ke depan ya, tanggal 18 dan tanggal 19 itu besok libur ya. Besok 17 Agustus. Yeay. Maaf. Tanggal 18 dan 19 Agustus itu akan ada pertemuan asinkron. Mungkin kalian bisa akses di LMS tentang masih sama ya, tentang weblog juga, dari mulai artikel dan diksi kalimat. Jadi tadi itu ya, pemilihan diksi kalimat itu pemilihan kata yang baik di dalam blog itu seperti apa. Lalu
tentang materi tentang menulis artikel di weblog. Jadi kan tadi kan kita sudah membahas etika dan strateginya. Nah, sekarang kita di pertemuan tanggal 19 itu, ya benar masih 19? Iya, ya 19 itu di pertemuan asinkronnya ada presentasi atau PPT yang sudah saya buat, yaitu video menulis artikel di weblog, seperti itu. Lalu nanti kita akan bertemu lagi Zoom di hari Jumat, itu tentang praktikum ya, tentang strategi penulisan artikel digital. Jadi kita mulai dari blog yang sederhana dulu, blogger.com, atau mungkin boleh kalian siapkan dari sekarang, silahkan dalam strategi penulisan artikel digital. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di hari Jumat. Lalu selanjutnya ya, di tanggal 23 Agustus juga masih ada ya, tentang menulis artikel di weblog. Nah, itu juga, tapi itu nggak via Zoom ya, itu via LMS. Oke, mungkin sekian dari saya pada hari ini. Ini Zoom-nya boleh live ya, tapi kita lanjutkan pembelajaran di LMS. Silahkan teman-teman kerjakan, kalian teman-teman diskusikan. Nanti akan saya cek di LMS paling lambat jam 9 malam ya untuk mengumpulkan ini. Oke, terima kasih sebelumnya dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan. Itu semua salahnya datang dari saya, jadi saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan dari saya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti acara e-course hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian bisa mengambil banyak nilai positif ya dari tadi yang saya sudah jelaskan. Terima kasih juga untuk yang sudah bertanya, memberi sharing dan sebagainya. Semoga kita semua juga selalu dalam keadaan sehat ya di dalam masa pandemi ini. Semoga kalian juga tetap semangat mengikuti kegiatan ini, karena ini kegiatan yang sangat bagus sekali untuk kalian, dan kalian bisa mengembangkan ini lebih lanjut lagi seperti itu. Oke. Dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Maaf Ibu, boleh bertanya, Bu? Ya, boleh. Boleh. Maaf Ibu, untuk bertanya dari yang pertemuan selanjutnya, kan tadi Ibu menyarankan untuk membuat blog dari blogger. Ketika saya menggunakan nanti itu WordPress tapi yang free, apakah diperbolehkan, Bu? Boleh. Sebenarnya tadi itu tuh untuk pertemuan sinkron selanjutnya itu sebenarnya bisa dikerjakan pada hari itu juga sih. Cuman yang saya maksud untuk hari Jumat itu saya mengambilnya dari blogger aja karena mungkin untuk pemula dulu kali ya. Tapi kalau misalkan punya bisa dari platform lain silahkan gitu ya. Terus ini liburnya diundur, Bu, sesuai keputusan pemerintah jadi tanggal 18 Agustus ya. Itu saya baru tahu. Nanti mungkin akan diinformasikan lebih lanjut ya mengenai kegiatan, apakah besok libur, apakah hari liburan 18 Agustus, mungkin nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya oleh pihak dari Unidanya. Oke. Mungkin atau ada yang ingin bertanya boleh, kan ada tuh ya di LMS-nya masuk ke ada email saya zakia2597@gmail.com, mungkin bisa ditanyakan atau share yang lebih lanjut di situ. Oke. Yang penting tugas hari ini tadi ya, forum diskusi tadi itu. Ditunggu sampai jam 9 malam, oke? Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama, terima kasih banyak juga. Iya, boleh. Untuk recording Zoom-nya akan di-share di grup atau bagaimana, Bu? Ya, nanti akan di-share di, kalian ada grupnya kan ya? Atau masuk ke LMS kali ya? Nanti akan saya convert dulu, baru nanti akan saya sebar. Pokoknya ini akan disebar ininya, recordnya kok, tenang aja. Oke, makasih Bu. Ya, terima kasih juga semua. Oke, saya izin live ya semua. Selamat mengerjakan. Have a good day. Semoga kalian selalu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.